sekarang saya mau nanya sama teman-teman ya, jujur sama teman-teman, pernah nggak lagi sakit hati dan sedih dan gitu, terus kita cerita sama teman, ceritanya cuma pendek doang, mungkin lewat video call atau lewat voice call, kita cerita sama dia, abis cerita ya, agak sedikit berkurang rasanya, jujur, betul nggak? Sedikit berkurang rasa pedihnya, rasa perihnya, rasa bingungnya, rasa sakit, tetap sakitnya tetap, tapi berkurang, betul nggak? Jujur, pada saat kita keluarin, kita cerita sama orang, terutama kalau kita ceritanya ngomong ya, kita ngomong, bukannya chatting gitu loh ya, bukannya chatting juga bisa, cuman kalau kita ngomong tuh lebih keluar, lebih enak, jujur, bener gak? Iya kan? Pada saat kita ngomong keluar. Nah, proses itu yang saya maksud harus dikeluarin. Memang setelah kita keluarin, pas kita pulang nanti muncul lagi, ya kan? Nah, berarti harus dikeluarin lagi ya. Itu kayak apa istilahnya ya? Kayak ada kotoran dalam diri kita. Kotorannya itu bertambah bertumbuh, terus kita harus keluarin, kan lega tuh, mungkin sambil nangis juga, sambil apa juga, teman kasih keterangan dan segala macam, kata-kata yang bagus, kita keluarin, lalu pas pulang, kepikir lagi, muncul lagi, terus keluar lagi. Nah, harusnya dikeluarin lagi, tapi problemnya, teman kita kan nggak bisa siap sedia 24 jam, betul nggak? Ini nih, ya, teman kita kan nggak bisa siap sedia 24 jam, walaupun kita punya 2000 teman, nggak, ya di jam-jam tertentu mereka pada tidur. Nah, itu sebabnya salah satu cara untuk melakukan pengeluaran itu, pelepasan itu adalah dengan cara menulis diary. Kalau pakai bahasa Indonesia yang orang lebih ngerti adalah nulis diary. Bahasa Inggris orang bilangnya journaling gitu, menulis jurnal. Catatan harian lah lebih tepatnya. Tapi ini bukan soal catatan harian, ini soal masalah mencatat pengalaman, mencatat perasaan gitu loh. Jadi analoginya gini, ketika ada pikiran buruk ya, pikiran buruk yang muncul di kepala kita, perasaan gak enak dan segala macam, harusnya kan dikeluarin. Tapi banyak orang itu nggak mau ngeluarin, disimpan aja. Itu sebabnya tuh dia terus mengendap-mengendap. Tapi kalau misalnya kita keluarin dalam bentuk tulisan, sebenarnya paling enak ngomong. Cuman kalau teman lagi nggak ada, ya udah kita tulis aja dulu. Nah, kita jadi sedikit lebih lega, ya kan? Nah, kalau kita nulisnya lebih banyak, lebih lega lagi, keluar lagi. Dan enaknya dengan menulis adalah setelah kita selesai nulis, oh udah gue tulis, udah keluar, gitu kan? Terus kita tidur, dan muncul lagi, kayak gitu kan? Ya ditulis lagi, kita rilis semuanya, ya. Itu gunanya tulisan. Nah, satu lagi, gunanya menjurnal atau journaling ini adalah untuk ngebuat apapun yang kusut dan kacau di kepala kita itu, ya apapun yang kusut dan kacau di kepala kita itu, kalau kita keluarkan dalam bentuk tulisan, kita akan ngelihat yang tadinya kayaknya besar dan mengerikan dan gila dan ngeri dan parah itu, ketika kita tulis di atas buku gitu ya, ditulis ya di atas buku, aku takut kalau aku nggak bisa ketemu sama orang yang lebih baik lagi, aku takut sendirian sampai tua nanti, titik. Terus kita lihat kan apa yang kita tulis di sini. Kita lihat kayak kecil ya ternyata, nggak sampai 3 baris gitu, nggak sampai 3 baris, cuman 1 baris, 2 berarti gitu loh. Jadi cuma kecil ya. Padahal tadinya kalau kita nggak tulis di sini itu kayaknya gimana kalau ini, kebayangnya ngeri banget. Tapi begitu kita translate dalam bentuk tulisan, kita ketik, kita keluarkan benangnya kayak gitu loh, kita tarik keluar ya. Kita tulis. Kadang-kadang memang jadi panjang, tapi sepanjang-panjangnya yang kita tulis, nggak mungkin sampai kayak 100 halaman. Yang dikeluarin ternyata cuman, ya, gue pikir banyak yang gue mau tulis. Gue pikir ini pusing banget, ternyata setelah ditulis cuman 1 paragraf doang. 1 paragraf tuh biasa 5-7 kalimat. Ada yang pernah kayak gitu? Betul nggak? Sama kayak gini nih, intinya sama kayak gini. Kalau kita lagi ngumet, kan kayaknya pening banget kan, pusing, oh gue punya masalah berat nih, gitu kan? Gue punya masalah berat nih. Terus ada teman datang, terus kita curhat sama teman kita. Gue punya masalah berat, jadi ceritanya gini. Kita pikir kita pengen cerita panjang, pas kita ceritanya ternyata cuman 3 menit kelar. Terus kita ini sebenarnya gitu doang ya. Gue aja kayaknya berlebihan kali ya. Ada yang pernah gitu gak? Sebelum kita cerita, kita pikir nih masalahnya rumit, parah, menyakitkan, mengerikan sekali. Tapi begitu kita cerita sama teman, 3 menit kelar ceritanya, atau mungkin 5 menit gitu kan, 5 menit kelar, terus kita bisa ngelihat ceritanya kita sendiri, kita denger ceritanya kita kayak, ya nggak gitu juga sih sebenarnya ya. Tadi, ya apa yang gue pikirin tadi kacau ya. Ada yang pernah nggak, jujur teman-teman?
Pernah kan? Jadi begitu dikeluarin ternyata cuma dikit, padahal kelihatannya kayaknya berat banget. Nah, itu gunanya unload, mengeluarkan. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau bilang, di buku Move On dalam 30 hari, proses journaling ini dilakukan tiap hari. Ya, ini berguna banget, menyehatkan buat melepaskan beban yang ada di dalam hati kita. Oke?